Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haba ASN. Saya Herwan Al-Hadi, Subkoordinator Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian Perata Komputer Muda. Per 1 Juli, PKN bersama Menpan selaku Panselnas 2021 sudah mengumumkan bahwa ada rekrutmen dengan jumlah yang sangat besar untuk wilayah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tentunya menjadi kabar baik bagi kita semua yang ingin mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa untuk bergabung bersama Kopda ASN. Tetapi perlu diingat, sebelum kita melaksanakan pendaftaran yang nantinya diumumkan secara resmi sama instansi yang bersangkutan, ada poin-poin yang dapat kami sampaikan agar pendaftaran ini bisa berjalan lancar dan ketika proses verifikasinya memenuhi syarat untuk bisa ikut tes berikutnya. Poin yang pertama, pengalaman tahun kemarin banyak pendaftar ketika dia menggunakan NIK itu untuk melakukan pendaftaran, banyak yang tidak terdaftar di database Dukcapil. Oleh karena itu, pastikan NIK yang kita miliki yang tertera di KTP adalah telah terdaftar di Dukcapil. Silakan hubungi Dukcapil setempat untuk memastikan bahwa NIK itu adalah milik kita. Poin yang kedua, cek dulu formasi, jabatan, dan pendidikan yang akan kita lamar dan yang kita miliki di instansi yang akan kita tuju. Karena kalau sudah kita pastikan jabatan yang akan dilamar, pendidikan yang kita punyai, dan instansi yang dituju, maka proses pendaftaran selanjutnya akan berjalan lancar. Semua itu sudah disediakan di dalam satu portal di sscisn.pkn.go.id. Poin yang ketiga, buat akun terlebih dahulu di situs sscisn.pkn.go.id. Dengan membuat akun, berarti kita telah memastikan bahwa kita bisa login di situs SSCISN untuk modul pendaftaran. Dibuat akun itu, kita memasukkan NIK dan setting password untuk bisa login ke menu pendaftaran. Pastikan password yang kita bikin mudah diingat dan hanya kita sendiri yang tahu bahwa password itu adalah benar. Poin yang keempat, kita login menggunakan NIK dan password yang sudah kita bikin saat pendaftaran akun. Ketika kita login, maka akan ada menu pendaftaran, tetapi kita diharuskan atau saya sarankan membaca dulu tahap-tahapannya, karena di situs tersebut setelah kita melakukan login, maka akan ditampilkan mekanisme cara-cara pendaftarannya. Karena penting untuk dibaca demi kelancaran ketika proses-proses selanjutnya. Begitu kita login, kita akan dihadapkan pada 3 pilihan pendaftaran. Apakah di P3K, CPNS, ataukah P3K non-guru. Sesuaikan dengan keinginan dan maksud dari kita. Setelah berhasil menentukan pilihan, pastikan pula kita memasukkan data-data yang diminta di situs tersebut benar adanya dan valid. Benar artinya sesuai dengan yang tertera di dokumen yang kita miliki. Sebagai contoh, nama yang tertera harus sama dengan yang ada di ijazah. Yang kedua, IPK yang tertera juga sama dengan yang ada di ijazah. Berikutnya,
pilih jawaban yang akan dilamar, dan yang terakhir memastikan dokumen-dokumen apa saja yang bakal diupload. Baca dengan teliti dokumen yang dimaksudkan, berapa besarannya dan jenisnya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, jenis dokumennya dan besarnya. Dan di situ telah dijelaskan dan telah dikasih informasi bahwa berapa besar file yang akan diterima oleh sistem dan jenis file apa yang akan diterima oleh sistem. Dipahami dulu semuanya sebelum di-upload. Bisa juga proses uploading dipending terlebih dahulu dengan mempersiapkan bahan dan alatnya, karena kalau seandainya sudah semua kita upload ternyata ada kesalahan, itu akan susah untuk bisa diperbaiki. Ada yang paling utama di proses pendaftaran pada saat ini adalah pastikan foto yang kita upload foto yang terbaru, bukan foto 3 bulan yang lalu, apalagi 3 tahun yang lalu. Karena foto yang kita upload nantinya akan disandingkan dengan wajah kita yang asli saat proses registrasi di saat akan melaksanakan tes CAT. Aplikasi ini kita pakai kemarin ketika proses seleksi sekolah kedinasan, dan ini juga akan dipakai ketika proses seleksi CPNS dan P3K non-guru yang akan menggunakan CAT. Sekali lagi, karena ini nanti akan menunjang kelancaran proses dari mulai proses pendaftaran dan proses seleksi ujian, foto adalah foto yang terbaru tanpa ada efek-efek tertentu. Besaran filenya sudah ditentukan di keterangan di modul ketika proses uploading foto. Berikutnya, setelah semua di-upload, cek kembali, resum kembali sebelum klik kirim ke database BKN sebagai data yang akan diverifikasi oleh PKPSDM atau instansi. Karena ketika kita sudah mengirim data-data tersebut, tidak bisa dibalik atau dirubah kembali. Setelah semuanya dipastikan betul dan dikirim ke BKN, maka silakan mencetak bukti pendaftaran sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan pendaftaran di CASN tahun 2021 ini.
berjuang, salam perubahan.